Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu fi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia-Nya yang setiap detik mengalir kepada kita, baik kita sadari ataupun tidak. Salawat dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini tausiah kita diberi judul Membina Persatuan dan Merekat Ukhuwah Islamiyah. Pertama kita kutip surah Al-Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Jadi persatuan sangat penting sekali. Malah orang Arab mengatakan al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu tiang kemenangan. Bahasa harian kita bersatu teguh, bercerai runtuh. Dalam bahasa Minangkabau, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun. Saciuk bak ayam, sadencang bak pasi, dan sebagainya. Istilah-istilah yang membuat kita harus bersatu. Malah di negara kita, Persatuan Indonesia termasuk sila yang keempat, Persatuan Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota, sampai kecamatan, sampai negari dan kelurahan, sampai ke dusun, sampai ke bawahnya harus bersatu. Karena persatuan itu membuat kita menjadi sukses dan menang. Nabi mengatakan al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Persatuan berjamaah adalah membawa rahmat dan perpecahan membawa azab atau siksa. Oleh karena itu hal-hal yang membuat kita bercerai-berai atau tidak bersatu harus kita hindari. Apalagi negara kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Pada hakikatnya satu, walaupun bermacam-macam tapi tetap satu. Itu namanya prinsip dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Malah Nabi mencontohkan persatuan ini antara lain. Hadis Nabi mengatakan, kun kal yadain wala takun kal ainain. Adalah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Ini falsafah tangan namanya. Dua tangan, kalau tangan kanan sakit, tangan kiri bisa menolong. Begitu pula sebaliknya, tolong menolong. Malah didukung oleh ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kamu tolong bertolongan atas kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong bertolongan atas dosa dan permusuhan. Wala takun ka'ainain, kata Nabi. Hadis tadi kita lanjutkan. Jangan kamu seperti dua mata. Apa maksudnya? Mata ini kalau sakit pada hari ini sebelah kanan, besok dia menular ke mata sebelah kiri. Kalau pada hari ini sakit bapaknya, ayahnya, hari besok pindah kepada istrinya, ibunya, anaknya. Akhirnya serumah itu sakit mata. Kalau perlu satu RT pun sakit mata, menular dia. Itu contohnya. Jadi itu antara lain falsafah tangan. Kemudian lebah, perlu pula ditiru nampaknya.
kun kan nahli. Hadis lain, al-mu'minu kan nahli. Adalah kamu seperti lebah, atau orang mukmin seperti lebah. Tentu kita bertanya pula, bagaimana lebah tersebut? Sarangnya 1.000-an isinya di sana, panas yang di atas turun ke bawah, payah pula yang di bawah naik ke atas, giliran dia hidup, bersatu dia. Itu lebah tadi. Tapi coba lihat, madunya dikumpulnya dari sari-sari bunga, diambil satu persatu, kemudian dikumpul menjadi madu lebah. Madu sudah dia terkumpul, datang orang lain mengambilnya, lebah meninggalkan sarangnya. Selamat tinggal wahai sarangku. Madunya dinikmati oleh manusia menjadi obat. Ranting tidak dipatahnya, kayu tidak dirusaknya, dahan tidak dirusaknya, ditinggalkannya sarang tadi. Tapi bermanfaat kepada manusia. Sehingga ada dalam Quran surah An-Nahl, antara lain sebagai syifa atau obat. Tapi jangan coba-coba mengganggu lebah. 1 ekor saja lebah diganggu, yang lain akan menyerang kita. Itu apa namanya? Bersatu dia dalam menjaga dirinya, rombongannya, komplotannya, semuanya bersatu. Kemudian juga manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia lainnya. Usahakan dalam hidup ini kehadiran kita membuat orang menjadi sejuk, menjadi tenang. Kepergian kita membuat orang menjadi kehilangan. Jangan sebaliknya. Kalau kita pergi atau meninggal dunia, orang senang tertawa malah dia. Berarti kita tidak menyenangkan. Bagaimana orang supaya merasa kehilangan ketika kita tidak berada pada tempatnya. Buya Hamka malah pernah mengatakan, ketika Anda lahir, Anda menangis, tapi orang tua, keluarga yang ada di sana tertawa gembira karena bayi selamat lahir. Mendengar tangis kita lahir tadi, orang yang mendengar di luar gembira dia, sudah selamat bayinya lahir. Kita menangis. Ketika meninggal dunia nanti barangkali dibalikkan. Orang menangis, kita tertawa. Bagaimana membuat tertawa sebelum meninggal dunia? Itu dengan amal ibadah. Itu antara lain contohnya. Kehadiran kita membuat orang menjadi sejuk. Kalau tidak menambah, minimal jangan mengurangi. Itu antara lain. Kemudian juga persatuan, contoh adalah persatuan anggota badan. Selain anggota badan tadi, termasuk juga sakit dan tidak sakitnya anggota badan. Al-mu'minu lil mu'mini kal jismil wahid, kata Nabi. Iza staka minhu adun tada'a lahu sairul jasa bil humma was sahari. Mukmin dengan mukmin lainnya sama dengan satu tubuh. Satu bagian saja dari tubuh tersebut sakit, terganggu, yang lain ikut demam dan merasakan. Kaki yang sakit kok mata tidak mau tidur. Perut yang sakit kok semuanya merasa sakit, tidak enak tidur, makan tidak mau, minum tidak mau. Padahal yang sakit itu hanya bagian kecil saja, tapi seluruh tubuh merasakan, bayangkan saja. Usahakan orang mukmin seperti itu. Para pemirsa yang berbahagia. Kemudian ukhuwah Islamiyah, ayat tadi. Orang mukmin bersaudara. Damaikanlah antara saudaramu. Ini kalau ada teman-teman kita, saudara kita bertengkar, jangan kita panas-panasi, tapi dinginkan dia. Sehingga tidak jadi dia bertengkar. Sehingga tidak jadi dia berkelahi. Jangan menghasung. Jangan mengadu domba. Tapi usahakan menjernihkan, menyelesaikan persoalan sehingga damai kembali. Tentang persaudaraan ini ada 4 macam. Pertama namanya ukhuwah ibadiyah wal khalqiyah. Persaudaraan sesama makhluk Allah, hamba Allah. Seluruh makhluk ini adalah bersaudara dalam pengertian lebih luas. Oleh kerana tidak boleh kita mengganggu lingkungan hidup. Ada binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Marga satwa, hutan jangan digunduli. Namanya melanggar, ada undang-undangnya. Illegal logging, nebang hutan seenaknya. Illegal fishing, menangkap ikan seenaknya. Illegal mining, nambang seenaknya. Kita perlu menjaga lingkungan hidup. Itu namanya ukhuwah
ibadiyah wal khalqiyah. Memang Allah menyatakan dalam Al-Quran, zuhral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Ada namanya uhwa insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Sedunia ini juga tadi makhluk seluruhnya. Sekarang manusia di dunia, baik muslim atau non muslim, orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan, di mana saja adalah umat manusia. Nenek moyangnya sama, Nabi Adam dan Siti Hawa, namun berbeda benua, berbeda warna kulit, berbeda bangsa, malah berbeda agama. Tapi sebagai manusia harus bersatu. Barangkali inilah yang diwujudkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian namanya Uhwa Wataniyah wan Nasabiyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini. Walaupun di Indonesia ini tidak satu agama, bahasa juga banyak, daerah juga banyak, tapi bangsa Indonesia harus bersatu. Apalagi ada ucapan hubul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Yaitu mencintai seluruh orang yang ada di tanah air kita ini, tidak dibeda-bedakan. Dan terakhir baru yang diuraikan tadi, uhwa Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, demikian tausiah kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah